Eh, jadi kalau kita bicara hak cipta itu lingkupnya luas. Dia ada karya tulis ini macam-macam. Lalu dia ada kesenian dari mulai tari, dari mulai apa namanya seni lukis, seni rupa, instalasi dan sebagainya. Kita bicara dunia yang sangat luas. Musik, dari musik saja ada milik si pencipta, pembuat lagu, aransemen, si penyanyi, dan produser rekaman. Nah, itu semua ada dalam rezim hak cipta. Termasuk juga kita ini ada software, ada program komputer, dan ada juga desain. Desain di sini seperti arsitektur, motif-motif kain, motif batik. Jadi batik itu ada motif yang memang tradisional dan ada yang dibuat baru. Nah, kalau yang tradisional itu dipegang oleh negara, hak ciptanya. Tapi yang motif baru, yang hasil kreasi-kreasi baru, termasuk batik fraktal dan sebagainya, dimiliki oleh penciptanya. Desain, kita bicara arsitektur, kita bicara website dan sebagainya. Kalau apa namanya di dalam website itu kan ada sebuah pemikiran bagaimana saya membuat website yang menarik, mudah digunakan orang, tidak rumit dan sebagainya. Dan ini tidak mudah. Makanya kenapa akhirnya di situ ada hak cipta juga. Lalu apa yang dilindungi hak cipta? Ya karya ciptanya itu. Jadi kalau saya menggunakan sebuah misalnya klip video milik orang lain tanpa izin, saya sebarluaskan. Lalu ditambah lagi ternyata saya mendapat keuntungan komersial dari video tersebut. Dan si pemilik video ini ternyata tidak mengizinkan. Berarti saya harus menyelesaikan masalah saya dengan si pemilik video. Kecuali misalnya saya membuat sebuah novel singkat. Lalu saya menyatakan, ini novel ini saya bebaskan. Jadi terserah orang boleh memperbanyak, menjilid dan sebagainya, mau menjual terserah. Hanya dengan satu syarat, hak moral saya tidak dilanggar. Hak moral dia yaitu namanya dicantumkan sebagai penulis novel itu. Itu tidak bisa dilanggar. Jadi silahkan orang lain copy, saya membuat 1000 kopi saya sebar, terserah, mungkin gratis, mungkin hanya ganti biaya cetak, selama si pemilik hak cipta ini menyatakan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Atau misalnya pembatasannya, saya mengutip dari dia untuk kepentingan kritik, untuk kepentingan ilmiah, untuk kepentingan pendidikan, pembuatan skripsi, tesis dan sebagainya. Tapi saya tidak boleh melanggar hak moralnya dia. Hak moral si pencipta. Saya harus mencantumkan. Saya kutip dari mana. Jadi si pemilik hak cipta juga tidak dirugikan. Saya juga tetap bisa melakukan fungsi pendidikan. Nah, berapa lama sih perlindungannya hak cipta itu? Kalau untuk buku, untuk lagu, itu seumur hidup si pencipta plus 50 tahun. Jadi contoh Ismail Marzuki cipta lagu dia tahun 40-an, seumur hidup dia meninggal tahun 58. Berarti mulai 1 Januari 59 dihitunglah 50 tahunnya dia itu. Berarti sekarang lagu-lagunya Ismail Marzuki sudah habis hak ciptanya, sudah bebas. Tapi kita tidak boleh menghilangkan nama Ismail Marzuki dari lagu-lagu yang diciptakan. Tapi kita sudah bebas. Saya ingin menyanyikan lagu Ismail Marzuki di konser, tidak ada masalah. Dan kalau tidak salah, Hairil Anwar itu juga sudah habis hak ciptanya. Jadi kita bisa memperbanyak ini tapi biasanya mungkin kalau bagi yang berburuk hati bisa, ini untuk ahli warisnya Ismail Marzuki saya sumbangkan. Itu soal moral. Lalu
rahasia dagang. Apa sih rahasia dagang? Rahasia dagang simpelnya adalah sebuah rahasia yang punya nilai ekonomi. Apa ya rahasia yang bernilai ekonomi? Apa saja? Dari mulai metode bisnis, dari mulai metode pengolahan, resep, pokoknya itu sebuah informasi yang mempunyai nilai ekonomi bagi si perusahaan. Kalau proses, memang ada pilihan, bisa dipatenkan atau bisa dijadikan rahasia dagang. Kalau dipatenkan jelas, saya harus buka prosesnya, tapi imbalannya saya dapat monopoli selama 20 tahun. Salah satu, saya ingat baca di majalah, salah satu rahasia dagang yang tua itu resep Coca-Cola. Itu dia tidak pernah buka, dia tidak pernah umumkan rahasianya apa. Kenapa Coca-Cola rasanya bisa seperti itu? Kalau kemanisannya memang berbeda-beda tiap negara. Tapi rasa Coca-Colanya, dan kenapa Coca-Cola, Pepsi Cola, RC Cola rasanya bisa berbeda-beda? Karena ada rahasia dagangnya mereka di situ.